Nah, kita malam ini kita punya tema yang luar biasa yang namanya Wonderful Counselor. Bicara tentang penasehat ajaib. Siapakah sebenarnya penasehat ajaib di dalam kehidupan kita? Pasti saudara dan saya tahu. Siapa itu sebenarnya penasehat ajaib? Kita tahu. Penasehat ajaib cuma satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara punya masalah, saudara punya persoalan, saudara punya apapun yang tidak mungkin diselesaikan oleh dunia ini, saudara akan cari Yesus. Pasti saudara akan menemukan jalan keluar. Haleluya. Ya, karena Yesus adalah penasehat ajaib di dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber hikmat, dia sumber nasihat di dalam kehidupan kita semua. Tanpa dia, kita tidak pernah akan bisa menemukan jalan keluar dari setiap persoalan dan masalah hidup kita. Orang boleh bilang begini, saya pakai kekuatan sendiri bisa dapat jalan, benar. Tapi selesai itu, buntu lagi. Selesai itu, masalah lagi. Tapi di dalam Yesus, saudara dapat jalan keluar. Pasti ada kekuatan Tuhan yang senantiasa menyertai saudara dalam sepanjang kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Kita percaya kepada Allah yang seperti itu. Kita percaya kepada Allah yang seperti itu. Nah, kita lihat saudara, kelahiran Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi Allah turun menjadi manusia sama dengan manusia untuk menjadi teman, menjadi sahabat, dan terutama menjadi penasehat kita secara pribadi. Jadi, kalau kita merayakan kelahiran Kristus malam ini, bukan hanya sebagai satu peristiwa sejarah, tapi kita tahu bahwa Allah menjadi manusia. Allah yang pencipta kita, dia menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Supaya apa? Supaya dia tahu kesusahan kita. Supaya dia tahu masalah kita. Supaya dia tahu penderitaan Bapak Ibu dan saya. Makanya dia disebut dengan apa? Penasehat ajaib. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, makanya saudara, kita harus ingat itu baik-baik. Yesus jadi manusia, itu penghinaan bagi dia. Tapi dia harus lakukan itu untuk apa? Untuk kita semua. Untuk menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Dia rela untuk jadi manusia, supaya saudara dan saya diselamatkan. Dia rela mati bagi kita, supaya saudara dan saya terlepas dari kuasa dosa. Siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak hanya memperoleh hidup, tapi dia beroleh hidup yang kekal. Wow, keren banget saudara. Jadi kalau hari ini kamu punya Yesus, kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya, punya hidup yang kekal. Itu janji Allah yang pasti digenapi dalam kehidupan kita. Karena kalau manusia berjanji itu kan hutang. Amin. Bisa bayar, bisa tidak. Kadang-kadang debt collector datang juga yang tukang hutang lebih galak dari debt collector. Betul nggak Bapak Ibu? Betul kan? Saya ini mantan, saudara. Iya benar. Loh, lihat muka saya aja gaya kan? Mantan. Makanya mantan nagih-nagih, saudara. Kadang-kadang datang di orang yang ngutang, malah dia yang lebih galak dari kita. Saudara lihat itu? Iya. Makanya janji bagi manusia, bagi dunia itu hutang. Kadang-kadang bayar, kadang-kadang enggak. Kalau lupa nggak usah bayar. Dan manusia suka lupa kan? Amin. Kalau mau perlu aja bikin mukanya sudah kayak apa? Sudah kucing kayak disiram air begitu saudara. Lupa tolong nih. Pas ditagihnya, galaknya lebih dari anjing helder saudara. Iya benar. Nah, janji kalau bagi manusia itu kayak begitu. Tapi dengar baik-baik. Janji bagi Allah itu adalah penggenapan. Yang setuju katakan amin. Bilang sama-sama, katakan dengan saya, penggenapan. 1, 2, 3. Penggenapan. Jadi janji bagi Allah, dari Allah bagi kita itu penggenapan. Kenapa? Karena Allah sedang mempertaruhkan diri dia untuk janji itu. Jadi kalau dia berjanji nggak tepati, dia bukan Allah. Dia berhenti jadi Allah. Haleluya. Jadi dia harus menggenapi janji itu di dalam hidupmu. Karena itu janjinya, dia mempertaruhkan hidup dia, mempertaruhkan diri dia untuk janji itu. Saudara lihat,
Kalau dia berjanji di dalam hidupmu, percayalah, pasti digenapi. Asal kita mau hidup seturut dengan kehendaknya. Nah kadang-kadang kita mau digenapi, tapi hidup kita sendiri tidak sesuai dengan kebenaran. Mau dapat apa? Nggak bisa. Saudara harus hidup sesuai dengan kebenaran, baru dapat janji Allah di dalam hidup saudara. Amin. Saudara tolong, panitia tolong sediakan waktu ya. Sip. Takutnya saya 2 jam. Dia datang untuk membimbing kita. Bukan hanya dari jauh, tetapi tinggal di dalam hati dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Yesus datang, penasehat ajaib itu datang, tidak hanya membimbing kita. Ya, bukan dia datang untuk membimbing kita, bukan hanya dari jauh. Dari surga dia bimbing kita, enggak. Tapi dia datang dekat dengan kita. Bahkan tidak hanya dekat, tapi dia ada di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Yesus itu enggak jauh dari hidup kita. Terima kasih ketua panitia. Keren. Dia tahu dia. Ya. Jadi saudara, dia datang, bahkan dia ada di dalam hidupmu. Dia nggak jauh dari kehidupan kita semua. Saudara perlu dia, nggak perlu saudara teriak-teriak. Saudara tinggal ngomong saja, Tuhan, Yesus, aku perlu Engkau. Aku minta kekuatan. Aku minta hikmat-Mu. Pasti dia akan berikan dalam hidup. Amin, saudara. Ini penting nih bagi kita, supaya jangan kita salah. Haleluya. Saudara dengar, Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Dia selalu tinggal di dalam hidup. Tapi kadang-kadang kita tidak pedulikan dia, itu persoalan. Persoalannya anak-anak Tuhan tidak pernah mempedulikan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup dia. Itu persoalan besar bagi anak-anak Tuhan hari ini. Nah malam ini, perayaan Natal SCC Cianjur, saya mengajak kita semua untuk kita tahu bahwa Yesus ada dalam hidupmu dan dia rindu untuk menolong. Dia rindu untuk berjalan bersama-sama denganmu. Dia rindu untuk tinggal tetap di dalam hidup. Dia rindu untuk memberikan kekuatan, memberikan penyertaan, bahkan dia menjadi penasehat ajaib di dalam kehidupan. Amin, saudara. Nah, Yesaya pasal 9 ayat 5 bilang begini, atau itu sebenarnya ayat 5, ayat 6 juga ada ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus, bukan Allah yang perkasa, bukan Bapa yang kekal, tetapi nama yang pertama yang dia berikan adalah apa? Penasehat ajaib. Artinya begini, Allah tahu kita butuh nasihat, kita butuh arahan daripada dia sendiri, daripada pribadinya. Karena tidak ada arahan, tidak ada nasihat, makanya kita suka hilang jalan. Betul kan? Karena tidak ada arahan, tidak ada nasihat, kita suka apa? Kehilangan Tuhan dari hidup kita, kehilangan kebenaran dari kehidupan kita. Makanya yang pertama, nama yang diberikan adalah penasehat ajaib. Artinya Bapak, Ibu, dan saya butuh yang pertama dari Allah adalah hikmat, nasihat, dan arahan dari Dia. Haleluya. Sesudah itu baru kita akan lihat Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah saudara, mari kita lihat bahwa dengan kita bicara bahwa Yesus itu adalah penasehat ajaib, maka kita tahu kita akan sampai ke tujuan yang dia taruh dalam hidup kita. Karena kita punya seorang pengarah yang jelas. Kita punya seorang penasehat bukan yang jelas, tapi yang ajaib. Amin. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia akan mengarahkan kita ke tujuan yang dia taruh sendiri di dalam kehidupan kita.
Yesus tidak membiarkan kita berjalan sendiri, Bapak Ibu. Nggak pernah. Yesus yang kita percaya itu, dia tidak pernah membiarkan Bapak Ibu dan saya berjalan sendiri. Nggak pernah. Tapi kadang-kadang kan manusia suka rasa-rasa kan? Betul kan? Sepertinya Tuhan nggak ada, rasanya Tuhan nggak ada. Enggak. Yesus selalu ada di dalam hidup saudara. Dia akan berjalan bersama-sama dengan saudara sampai ke tujuan yang dia taruh di dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah akan membiarkan saudara berjalan sendiri, enggak. Dia akan ada bersama-sama dengan saudara, melangkah terus. Bahkan ketika saudara di lembah, dia ada di sana untuk menyertai saudara, memberikan kekuatan bagi saudara. Bahkan ketika saudara dalam penderitaan, dia mengerti penderitaan saudara. Dia mengerti air mata saudara. Bahkan dia pernah merasakan itu dalam hidup dia. Maka dia disebut dengan penasehat ajaib. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Mari kita tahu bahwa Yesus yang kita percaya adalah Allah yang luar biasa. Nah, kelahirannya yang diberikan untuk kita. Natal bukan sekedar kelahiran seorang bayi, tetapi pemberian Allah bagi umat manusia. Menunjukkan kasih karunia Allah yang proaktif. Dengar baik-baik saudara. Jadi, Yesus datang adalah satu pemberian Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Lebih dari emas dalam kehidupan kita. Lebih dari apapun dalam hidup kita. Dia adalah pemberian Allah yang Allah berikan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Percuma kita punya uang banyak, percuma kita punya mobil mewah, percuma kita punya apa saja yang luar biasa, tanpa keselamatan yang datang dari Yesus. Saudara dan saya mau ngapain? Alkitab bilang begini, umur kita di dunia ada batasnya. Dengar sekali lagi, umur kita di dunia itu ada batasnya. Tapi di dalam kekekalan tidak ada batasan umur. Yang setuju katakan amin. Itu kekekalan sampai kekal. Nah sekarang saudara mau cari yang mana? Kalau saudara cari Yesus Tuhan yang menyelamatkan hidup saudara, dia adalah Allah yang turun menjadi manusia menyelamatkan kita. Maka kita tahu hari ini tempat kita bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Amin. Ya, bukan lagi di tempat lain, tapi di dalam kekekalan. Yesus bilang begini, aku pergi supaya aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Dengar, Yesus senang sekali dekat dengan kita. Dengar baik-baik, Yesus sangat senang sekali dekat dengan kita. Cuma kita yang kadang-kadang gak senang dekat dengan Yesus. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Iya. Coba lihat, dia bilang begini, aku pergi aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dia mau setiap saat kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya, selalu dekat dengan dia. Dia Allah yang sudah menyediakan tempat di kekekalan bagi kita semua. Amin. Jadi ketika saudara sampai nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, dengar, saudara sudah punya tempat yang ada di surga. Haleluya. Nah, sudah tidak berbentuk kafling lagi, nggak ada. Ya. Sudah semua rumahnya yang sudah berdiri, tinggal saudara masuk. Haleluya. Nah sekarang yang kita belum pergi ini masih kafling, ya kan? Belum dibangun. Siapa yang dibangun mau bangun cepat-cepat selesai? Tolong angkat tangan. Siapa yang mau cepat-cepat bangun rumah? Tolong angkat tangan. Masa udah berani sih anak-anak Tuhan? Senang nggak bersama-sama dengan Yesus? Senang kan? Senang bersama dengan Yesus atau senang di dunia? Nah, berarti kepingin dekat dengan Yesus dong? Ya sudah pergi ke surga. Kalau pergi ke surga harus tinggalkan dunia. Amin. Itu alasan gitu. Yang dibilang ini, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga itu adalah gaya hidup kita di muka bumi ini harus sama seperti yang di surga. Haleluya. Amin. Jadi hidup kita di bumi harus di dalam kebenaran, sehingga kita hidup sama seperti di surga. Di tempat kita nanti akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kebenaran. Amin. Pemerintahan ada di atas bahunya.
Ini melambangkan otoritas dan kedaulatan Mesias atas umat manusia. Nah, kedatangannya yang kedua, Kristus sebagai Raja yang memerintah dengan keadilan dan kedamaian. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Maranatha. Ya, jadi Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tapi hari ini dia sudah kembali ke surga. Dia berjanji, dia akan datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan. Amin. Siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan dan akan diangkat bersama-sama dengan dia di awan-awan. Kita semua orang-orang yang percaya harus menyiapkan tempat atau menyediakan jalan supaya dia bisa datang kembali kepada kalian kedua. Tapi kalau dunianya masih kacau balau, orang belum mengenal Yesus, belum mendengar tentang Yesus, ya pasti dia belum datang. Tugas kita adalah menyampaikan kabar kebenaran ini, kabar sukacita ini bagi setiap orang, agar mereka mendengar tentang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, 4 gelar Mesias. Yang pertama, penasehat ajaib, Wonderful Counselor. Yesus memberi hikmat dan tuntunan ilahi. Jadi Yesus adalah Wonderful Counselor, penasehat ajaib. Dia yang memberikan hikmat, memberikan tuntunan, memberikan arahan bagi kita, memberikan nasihat bagi kita. Setiap kita pasti punya persoalan. Setiap kita pasti punya masalah. Amin. Siapa di sini yang gak punya masalah? Tolong katakan. Gak ada kan? Semua orang punya masalah. Orang yang gak punya masalah itu cuma ada di dalam 2 kali 1. Betul kan? Orang yang gak punya masalah itu cuma ada di mana? Di 2 kali 1. Artinya sudah apa? Ya. Sudah tamat riwayatnya. Semua kita punya persoalan. Semua kita punya masalah. Saudara mau tahu jalan keluar yang saudara harus hadapi? Saudara harus datang kepada penasehat ajaib yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Karena dia sumber hikmat, dia sumber nasihat, dia sumber jalan keluar bagi setiap persoalan dan masalah kita. Amin, saudara. Ini penting bagi kita, saudara, supaya jangan kita salah arah, kita salah jalan. Karena arahan dari kebenaran, arahan dari Kristus, arahan dari penasehat ajaib, itu kita butuhkan di dalam dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Kita perlu dia. Nah, mari saudara bangun keintiman terus dengan dia, supaya saudara bisa merasakan hikmatnya, mendapatkan hikmat, mendapatkan nasihat, mendapatkan arahan yang terbaik dari dia, sehingga kita bisa keluar dari setiap masalah. Dengar, dia penasehat ajaib. Dia tidak hanya memberikan nasihat, tapi dia memberikan kekuatan supaya kita dapat menjalani semua nasihat yang dia lakukan. Makanya dia disebut dengan penasehat ajaib. Konselor biasa, konselor manusia, dia cuma berikan arahan, dia cuma berikan nasihat. Selesai itu nggak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi Yesus penasehat ajaib, dia tidak hanya memberikan nasihat, tapi dia memberikan kekuatan bagi kita. Dia akan ada bersama-sama dengan kita untuk menjalani semua yang dia katakan di dalam hidup kita. Jadi saudara dan saya tidak pernah akan sendiri, karena dia bersama-sama dengan saudara menyelesaikan persoalan kita bersama-sama dengan Yesus. Amin. Nah, yang kedua apa? Allah yang perkasa, Mighty God. Natal bukan hanya kisah kasih, tetapi juga demonstrasi kuasa Allah bagi manusia. Wah, keren banget. Ya, jadi Natal itu bukan saja kisah kasih, tetapi demonstrasi kuasa Allah bagi manusia. Allah jadi manusia itu demonstrasi kuasa Allah. Haleluya. Itu keajaiban yang saudara nggak bisa dapatkan di mana. Orang akan bertentangan dengan kita. Masa Allah jadi manusia? Ya sudah, kalau kamu mau percaya nggak apa-apa. Kalau kita percaya, kalau Allah kan maha kuasa. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa Allah maha kuasa? Tolong ke tangan. Kita semua percaya Allah maha kuasa. Kalau Allah maha kuasa, dia bisa buat apa saja kan? Ya, dia bisa buat apa saja kan? Dia bisa buat diri dia jadi sama dengan kita, bisa nggak? Bisa, karena dia Allah. Nah, yang dablek itu manusia mau jadi Allah, dan bisa. Betul kan? Kalau manusia jadi Allah, nggak mungkin seperti itu. Tapi kalau Allah jadi manusia, bisa saja.
Dan itu sudah terbukti dari Yesus Kristus yang Allah menjadi manusia. Amin. Jadi itu satu demonstrasi kuasa Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita mau takut apa? Kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Kita berjalan dengan pencipta kita. Apa yang kita takutkan? Yang buat kita takut adalah, saudara, kenapa? Karena kedagingan kita. Kita sering dekat dengan dunia, lebih sering dekat dengan dunia daripada sering dekat dengan Tuhan. Makanya kita suka takut. Tapi kalau saudara semakin intim dengan Tuhan, saudara tidak pernah akan merasa takut. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Semakin intim dengan Yesus, saudara tidak pernah akan takut. Karena saudara tahu, Dia adalah Allah yang memegang seluruh hidup saudara. Ya, Dia adalah Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan saudara, menyertai saudara sampai kesudahan Allah. Haleluya, amin. Bapa yang kekal, everlasting Father. Wow, menegaskan kasih dan penyertaan Allah yang tidak berkesudahan. Dia adalah Bapa yang tahu kebutuhan kita. Dia adalah Bapa yang tahu penderitaan kita. Dia adalah Bapa yang merasakan air mata kita. Dia adalah Bapa yang tahu kesakitan kita. Dia adalah Bapa yang tahu kita nggak punya apa-apa. Dia Bapa, Dia tahu apa yang kita hadapi. Haleluya. Sedikit orang yang tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapa kita di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Bapa sepanjang masa, Bapa sepanjang hidup, bukan saja ketika saudara di dunia, tapi ketika saudara ada di dalam kekekalan, Dia akan selalu bersama-sama dengan Dia. Kita akan selalu bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Kalau kita punya Bapa yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, everlasting Father. Wow. Mari saudara, lihat bahwa kamu punya Bapa yang baik, yang mengerti kebutuhan kita, yang mengerti isi hati kita, yang mengerti apa yang ada di dalam hidup kita. Dia Bapa yang tahu itu. Kalau kita mengerti itu, saudara, maka kita akan berjalan dan kita tidak pernah akan ragu. Kita tidak pernah akan khawatir dengan kehidupan ini, sebab kita tahu semuanya disediakan oleh Bapa. Amin. Saudara, saya nggak percaya. Saya nggak percaya begini. Kalau Dia ciptakan kita, lalu Dia biarkan kita menderita. Nggak percaya saya. Nggak percaya. Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya percaya, yang penuh kasih, yang punya, bukan Dia punya kasih, tapi Dia pribadi kasih. Saya nggak percaya. Kalau Dia taruh kita di dunia, lalu Dia biarkan kita begitu menderita. Nggak percaya saya. Berarti ada yang salah dari hidup kita. Amin. Ada yang salah dari pola pikir kita. Ada yang salah dari respon hati kita. Kita perlu perbaharui itu dalam kehidupan kita, supaya kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai, Bapa yang selalu berjalan bersama-sama denganmu, dan Bapa yang selalu menjaga engkau dari setiap musuh yang akan menghancurkan engkau, sehingga engkau tidak pernah akan hancur. Engkau akan tetap berdiri tegak, karena Bapa Yesus Kristus selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Raja damai, ya, Prince of Peace. Wow. Kristus membawa shalom, kedamaian yang sejati, jasmani, sosial, dan juga spiritual. Ini Dia bawa kedamaian, Dia bawa damai sejahtera di seluruh kehidupan kita. Di jiwa, di roh, di tubuh kita, Dia bawa damai sejahtera. Roh yang lain nggak mungkin. Dia cuma sampai di tubuh. Tapi Yesus masuk ke semua. Dan Dia bergerak di situ. Dia berjalan, Dia mengubah seluruh kehidupan kita. Siapa yang percaya kepada Dia, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya ciptaan baru. Kenapa? Karena Yesus sudah tebus kamu, dan kamu sudah percaya. Darahnya sudah menebus hidup kamu, membasuh kamu, sehingga kamu menjadi suci dan kudus, layak di hadapan Tuhan. Kamu bukan orang benar, kita bukan orang layak, kita bukan orang kudus,
Tapi karena Yesus mati bagi kita, kita dikuduskan, kita dilayakkan, kita dibenarkan. Bisa jatuh nggak? Bisa. Haleluya. Tapi pengampunan tetap tersedia. Kamu bertobat, jangan bikin itu lagi. Amin. Kamu sedang mencobai Allah. Kalau kamu bertobat, lakukan kebenaran. Supaya hidupmu tetap di jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Supaya maksudnya gini, supaya cepat sampai di tujuan, saudara. Amin. Tapi kalau kamu semakin jatuh terus, ya susah lama-lama ya nggak nyampe-nyampe. Tujuannya ada. Cuma karena lari salah jalan terus, masuk got, masuk jurang. Nah repot kita. Mau nyampe juga lama. Baru teriak Tuhan. Salah-salahin Tuhan. Tuhan kenapa sih gua ke gereja? Lu ke gereja ngapain? Tidur di gereja. Haleluya. Kalau dengar tidur semua buka mata tuh. Padahal udah ngantuk semua. Karena tidur di gereja. Heran, akhir-akhir ini yang jadi apa? Jadi obat tidur yang paling nyaman adalah firman Tuhan, saudara. Ya, di gereja saudara boleh lihat aja berapa persen yang dengar firman tanpa tidur. Jangan bohong Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kita datang di gereja begitu, dengar firman, sampai udah ngorok lagi. Karena kadang-kadang suka ngiler sendiri gitu. Kita harus sadar loh, firman itu adalah pribadi Tuhan. Firman itu adalah suara Tuhan sendiri. Iya benar kan? Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi kalau ada orang sampaikan firman lalu kamu tidur, kamu yang double. Bukan firmannya yang double, kamu yang double. Haleluya. Amin. Sadar ini, saudara sadar. Karena firman itu mengubahkan. Firman itu menghidupkan kau. Saya pernah tuh di Cipanas khotbah. Ada orang-orang yang tidur gitu ya. Saya kunjungan ke rumah dia ngomong begini, Pak Ampi yang bilang tidur itu tuh, saya tutup matanya tapi saya dengar bohong. Bohong. Ngapain? Lu tutup mata mau dengar apa? Enggak. Kamu memang tidur. Nah, kita harus jaga hidup kita. Supaya kita bisa diubahkan oleh kebenaran firman. Waktu saya sudah mau habis. Nah, yang pertama, ini baru pertama loh. Wonderful Counselor adalah sumber hikmat, yang setuju katakan amin. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan atas di atas bahunya. Dan nama yang disebutkan orang Allah, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, kepada Yesus, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Haleluya, saudara. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, gak punya hikmat, minta hikmat dari penasehat ajaib yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Karena dia adalah sumber hikmat kita. Amin. Siapakah Wonderful Counselor? Dia penasehat yang ilahi. Dia bukan sekedar manusia, tetapi Allah yang menjadi manusia untuk membimbing kita memiliki hikmat dan kuasa untuk menyelesaikan persoalan dan masalah kita. Amin. Penasehat yang memahami. Dia memahami kita. Kenapa dia datang jadi manusia? Supaya dia tahu penderitaanmu, dia tahu kesusahanmu, dia tahu kamu gak punya uang. Amin. Dia tahu kamu putus cinta. Halo, yang jomblo. Halo. Dia tahu kamu sudah gak makan berapa hari. Dia ngerti, dia tahu. Karena Yesus memahami keterbatasan dan penderitaan kita. Dia tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga kuasa dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya disebut dengan penasehat ajaib. Haleluya. Ada konselor manusia yang cuma berikan nasihat doang. Setelah itu pulang, bayar mahal lagi. Yesus nggak perlu bayar. Tapi dia berikan nasihat dan dia berikan kekuatan bagi kamu. Dia berjalan bersama-sama dengan kamu.
untuk menyelesaikan sebuah persoalan itu. Wow, lu mau pilih mana? Mau keluarin duit banyak atau mau ikut Yesus? Yesus, oke, setuju saya. Penasehat yang memberi kekuatan, konselor manusia hanya memberi rencana, tetapi Yesus memberi kekuatan untuk menjalankannya dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Amin. Haleluya. Yang kedua, mengimani Yesus sebagai penasehat ajaib. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita harus mengimani bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia Allah. Dia telah menjadi manusia, datang untuk menjadi manusia, tahu keberadaan kita, tahu apa yang kita perlu, tahu kesusahan kita, tahu penderitaan, tahu semua hidup kita. Bahkan kesuksesan kita pun dia tahu. Amin. Bahkan yang pelit juga dia tahu. Amin, saudara. Iya. Yang suka ngomong orang lain dari belakang juga dia tahu. Yang suka buang-buang muka kepada orang lain pun dia tahu. Yang suka cari muka pun dia tahu. Amin. No, di gereja itu kan cuma dua. Betul kan? Benar gak? Di gereja itu cuma dua. Satu, buang muka. Yang kedua, cari muka. Sudah buang, cari lagi. Ya kalau buang ya buang aja, nggak usah dicari. Itu kan kita. Di gereja suka begitu. Nggak senang dengan orang lain. Buang muka. Saudara, saya ajarin begini. Kalau dia buang muka, ambil muka dia simpan di satu. Satu kali itu dia cari, kasih. Ini muka kamu yang ambil. Itu. 1 Korintus 1:30, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Wow. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Lihat. Kita punya penasehat ajaib yang bisa menguduskan kita, membenarkan kita, dan menebus dosa kita. Wow, keren banget. Makanya kita perlu mengimani dia sebagai Tuhan dan Raja kita, Juru Selamat kita. Amin. Makna iman kepada Yesus sebagai penasehat ajaib. Mengimani Yesus sebagai penasehat ajaib berarti percaya bahwa nasihatnya yang sempurna dan berpengetahuan penuh membimbing orang percaya dalam iman dan kehidupan mereka. Ia adalah pewujudan hikmat ilahi yang memberikan bimbingan, arahan, dan solusi supranatural untuk setiap tantangan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu makna iman kepada Yesus sebagai penasehat ajaib. Kita tahu bahwa dia Allah yang senantiasa ada bersama-sama. Dia adalah pewujudan hikmat ilahi yang memberikan bimbingan, arahan, dan solusi secara supranatural. Kita nggak tahu ini dapatnya dari mana. Kita nggak tahu tiba-tiba jalan keluar ini datangnya dari mana. Kenapa? Karena dia. Karena penasehat ajaib, Yesus Kristus. Amin. Terakhir, pengunjung musik, maju. Ya. Tuh kan sudah 0 menit. Hidup dalam hikmat sang penasehat ajaib. Kolose pasal 2 ayat 2-5. Dia bilang ini, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal itu kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus Yesus. Memuji pemusik, maju. Ya, hidup dalam hikmat sang penasehat ajaib. Kita tahu bahwa hidup kita tanpa Yesus itu tidak pernah akan ada arahnya. Dengar baik-baik, hidup kita tanpa Yesus itu tidak pernah akan ada arahnya. Tidak pernah akan ada tujuannya. Karena di dalam Yesus kita akan dapat arahan, kita akan dapat nasihat. Bahkan bukan itu saja, kita akan dapat kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Untuk itu mari hidup dalam hikmat
sang penasehat ajaib. Karena ketika saudara mendapat hikmat dari Allah, saudara bisa kerjakan apa saja di dalam kebenarannya dan kekudusan. Natal mengingatkan kita bahwa Yesus adalah penasehat ajaib yang adalah sumber hikmat sejati. Sebab dia adalah sumber kekuatan dalam kehancuran, penghiburan dalam penderitaan, dan kehidupan di tengah kematian. Wow, keren banget. Ya, jadi dia adalah sumber kekuatan di dalam kehancuran kita. Dia penghiburan, dia adalah sumber penghiburan dalam penderitaan kita. Dan dia adalah sumber kehidupan di tengah kematian kita. Saudara bisa hidup, saudara bisa ada sampai hari ini, itu semua karena Yesus. Nah, setuju, katakan amin. Saudara bisa berdiri hari ini, saudara bisa bernafas hari ini, saudara bisa makan enak hari ini, saudara bisa bikin apa saja, bahkan kemana-mana, itu semua karena Yesus. Tanpa Yesus, saudara tidak akan dapat apa-apa. Natal hari ini mengingatkan kita seperti itu, supaya kita tetap di dalam Dia, kita percaya kepada Dia, karena Dia Allah. Rayakan Natal kali ini dengan hidup dalam bimbingannya, menjadi pribadi yang memancarkan hikmat dan damai Kristus di tengah dunia yang membutuhkan. Berikan tepuk tangan bagi Dia, saudara. Biarlah dengan kita merayakan Natal kali ini, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi kekuatan bagi banyak orang. Bahkan hidup kita menjadi kehidupan juga bagi banyak orang. Sehingga orang yang mati secara rohani bisa hidup kembali. Kenapa? Karena hidup kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Karena materi saya sudah sampai di situ. Selamat Hari Natal. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.